Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Key Performance Indicators atau KPI. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Puji Paujia dengan akhir NPM 3, Adelia Yurifa Putri dengan akhir NPM 16, Hasya Nur Aulia dengan akhir NPM 17, Cynthia Jasmine dengan akhir NPM 28, Ariana Aska dengan akhir NPM 33, Ratsya Salsabila dengan akhir NPM 39, Risani Glory Nababan dengan akhir NPM 41, saya sendiri Nazar Malia dengan akhir NPM 50, Anissa Nurhandini dengan akhir NPM 54, Nailul Ahnia dengan akhir NPM 56, Casey Anggun dengan akhir NPM 63, dan Gladys dengan akhir NPM 31. Oke, Selanjutnya, oke baik. Terima kasih Hema atas kesempatannya. Oke, jadi sebenarnya apa sih itu KPI? Jadi KPI itu merupakan singkatan dari Key Performance Indicator yang memiliki arti sebagai nilai ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana dan seefektif apa sih pencapaian sebuah organisasi, karyawan, atau proyek. Nah, KPI ini membantu pemilik bisnis memantau kemajuan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang spesifik, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi berbasis data. Dengan memanfaatkan KPI, sebuah bisnis ini memungkinkan untuk meraih keunggulan kompetitif, meningkatkan profitabilitas, dan pada akhirnya mampu mencapai kesuksesan jangka panjang. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya, kapan sih waktu yang tepat untuk menggunakan KPI? Yang pertama, ketika kita hendak mengukur kinerja karyawan. KPI dalam bidang ini berguna untuk menilai produktivitas dan kontribusi karyawan terhadap tujuan organisasi. Yang kedua, untuk mengawasi proyek. Maksudnya untuk memantau kemajuan proyek dan memastikan bahwa proyek tersebut sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ketika kita hendak menilai strategi bisnis, yaitu untuk mengukur efektivitas strategi bisnis dan menentukan apakah ada perubahan yang perlu dilakukan. Dan yang terakhir, ketika kita hendak memantau operasional, maksudnya ketika kita hendak mengawasi efisiensi operasional sehari-hari dan mengidentifikasi bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Baik, selanjutnya ada alasan mengapa KPI ini penting untuk digunakan. KPI ini penting bagi kedua belah pihak, baik perusahaan membantu menetapkan tujuan dan target perusahaan yang jelas dan terukur bagi karyawan, sehingga karyawan akan termotivasi dan semangat dalam mencapai tujuan atau target yang jelas tersebut. Yang kedua, KPI dapat mendukung tujuan bisnis. Maksudnya adalah setiap bagian dari perusahaan dapat memahami peran mereka dalam mencapai tujuan strategis perusahaan, sehingga seluruh tim akan bekerja untuk mencapai visi yang sama. Yang ketiga, KPI memungkinkan perusahaan untuk melihat peluang bertumbuh. Maksudnya, KPI memungkinkan perusahaan untuk melihat peluang bertumbuh itu, perusahaan dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan memanfaatkan peluang baru, sehingga akan mendorong pertumbuhan sebuah perusahaan. Yang keempat, KPI dapat mengidentifikasi masalah sebelum mereka menjadi besar dan mengambil tindakan yang diperlukan oleh rekan saya. selanjutnya, saat suatu perusahaan menggunakan metode KPI, meman- maka mereka bisa memantau seberapa jauh kemajuan dari perusahaan itu. Selain itu, manajemen juga bisa memastikan bahwa perusahaan tetap berada di jalur yang benar.
Yang keenam, laporan KPI akan membantu menganalisis tren dan pola dalam data kinerja, sehingga perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data historis, mengidentifikasi masalah potensial lebih awal, dan menyesuaikan strategi untuk menyelesaikannya di masa depan dengan lebih baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada fungsi KPI. Nah, KPI ini memiliki fungsi utama sebagai indikator kinerja untuk mengukur dan mengevaluasi bagaimana kinerja organisasi atau individu. Pengukuran ini selalu didasarkan pada tujuan dan objektif yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Nah, di sini ada 3 fungsi penting KPI, yaitu yang pertama, menentukan keberhasilan. KPI itu menyediakan metrik atau ukuran yang spesifik. Gunanya untuk menentukan apakah tujuan strategi yang sudah kita susun dan dijalankan itu benar-benar berhasil tercapai atau belum. Dengan KPI ini kita jadi tahu apakah usaha kita selama ini membuahkan hasil sesuai dengan harapan. Nah, untuk yang kedua ada meningkatkan transparansi. Nah, KPI ini memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja kita kepada semua stakeholder atau pihak yang berkepentingan. Dengan adanya gambaran yang transparansi ini, kita bisa sama-sama melihat di mana posisi kita saat ini. Dan dari situ kita juga bisa tahu area mana yang perlu kita tingkatkan agar kinerja kita semakin baik. Nah, untuk yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan. KPI ini menyediakan data yang kita perlukan. Data ini sangat penting sebagai dasar untuk membuat keputusan yang memang didasarkan pada informasi yang valid dan juga bukan cuman hanya perkiraan. Jadi, setiap keputusan yang kita ambil bisa lebih tepat sasaran dan efektif. Untuk manfaat KPI tersendiri itu ada 3. Yang pertama itu adalah meningkatkan fokus, di mana meningkatkan fokus itu membantu tim dan individu untuk tetap fokus pada tujuan penting dan prioritas utama tujuan perusahaan atau organisasi dengan menetapkan KPI yang jelas. Semua anggota tim atau anggota perusahaan akan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana kinerja mereka akan diukur. Yang kedua ini adalah memotivasi karyawan. KPI di sini dirancang dengan baik yang dapat memotivasi karyawan dengan memberikan mereka tujuan yang jelas dan mengukur pencapaian mereka. Dan hasilnya, produktivitas karyawan pun akan meningkat. Dan yang ketiga itu ada peningkatan keberlanjutan melalui KPI. So, perusahaan dan karyawan bisa mendapatkan feedback berkelanjutan dari feedback masa lalu hingga masa depan, sehingga improvement perusahaan tak hanya dilakukan dalam satu periode, tapi bisa terus berlanjut secara konsisten hingga ke masa yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri dari Key Performance Indicators yang baik umumnya mencakup 5 poin SMART. Poin yang pertama yaitu spesifik. Key Performance Indicators harus memiliki goals yang jelas. Berfokus pada area tertentu yang ingin ditingkatkan. Contohnya, persentase pelanggan memberi rating 4 atau 5 dari 5. Jadi, di sini tuh harus fokus dan jelas gitu tujuannya bagaimana, tujuannya apa. Terus, poin yang kedua itu measurable, yaitu indikator pada KPI harus didasarkan pada data objektif dan terukur. Contohnya, jumlah prospek baru per bulan dari CRM. Kemudian poin yang ketiga itu achievable, yaitu tujuan dari organisasi harus realistis dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Contohnya, peningkatan penjualan 10% per tahun dengan kondisi tahun sebelumnya 8%, jadi masih realistis gitu, belum terlalu jauh. Kemudian yang keempat, relevan, indikator berkaitan langsung dengan tujuan dan dengan strategi yang ada. Contohnya, tim software developer di suatu perusahaan memakai indikator jumlah bug yang dilaporkan. Kemudian, poin kelima yaitu time bound, memiliki tenggat waktu yang jelas untuk memantau pencapaian dalam waktu tertentu. Contohnya, pengurangan biaya produksi 5% dengan jangka waktu 6 bulan. Oke,
Oke, baik. Selanjutnya ada jenis-jenis dari Key Performance Indicators. Yang pertama itu ada KPI Financial, berfokus pada pengukuran kesehatan, keuangan perusahaan, terus juga mengukur aspek-aspek seperti profitabilitas, likuiditas, dan efisiensi sumber daya manusia itu sendiri. Nah, matriks ini tuh memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan itu bisa mengelola aset dan mengoptimalkan pendapatan, serta juga membantu dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan berdasarkan data keuangan yang akurat atau valid. Kemudian yang kedua itu ada KPI karyawan, menilai kinerja dan kepuasan pegawai. Ini merupakan faktor yang krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, dan pengukuran itu mencakup aspek keterlibatan karyawan yang sangat berkaitan erat dengan motivasi dan loyalitas. Nah, pemahaman di dinamika ini tuh penting untuk meningkatkan retensi talenta dan juga menciptakan budaya organisasi yang positif. Selanjutnya ada KPI operasional. Nah, ini tuh mengukur efisiensi dan efektivitas proses sehari-hari. Metrik ini tuh memfokuskan pada bagaimana perusahaan itu bisa menjalankan operasionalnya, termasuk pengelolaan waktu dan juga sumber dayanya. Nah, melalui analisis KPI operasional ini, perusahaan dapat mengidentifikasi area untuk perbaikan, mengoptimalkan proses, dan juga meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kelebihannya. Jadi, apa sih kelebihan dari kita menggunakan metode KPI ini? Yang pertama adalah kinerja bisa diukur dengan jelas. KPI bisa memberikan angka atau target yang pasti, menjadikan kinerja pegawai bisa dinilai secara adil dan jelas. Yang kedua adalah identifikasi area perbaikan. Jika ada bagian yang belum mencapai target dari organisasi itu, organisasi bisa tahu dan segera melakukan perbaikan. Yang ketiga yaitu mendukung transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan KPI memperjelas standar kinerja yang diharapkan dan menjadikan pejabat publik lebih bertanggung jawab atas hasilnya. Yang keempat, mendorong pengembangan sumber daya manusia atau SDM. KPI tidak hanya fokus pada outputnya saja, tetapi juga digunakan untuk mengukur pengembangan keterampilan dan kompetensi pegawai. Yang kelima adalah meningkatkan fokus terhadap tujuan organisasi. KPI menyelaraskan aktivitas dan tugas individu dengan misi dan tujuan strategis organisasi sektor publik. Dan terakhir adalah menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan. Data dari KPI dapat digunakan untuk membuat keputusan berbasis bukti, termasuk dalam alokasi anggaran, promosi, atau pelatihan. Oke, selanjutnya ada kekurangan dari Key Performance Indicators. Yang pertama ada keterbatasan dalam mengukur kualitas. KPI cenderung fokus pada aspek kuantitatif seperti jumlah laporan, jumlah pelanggan yang dilayani, atau waktu respon, sehingga aspek kualitatif seperti kualitas pelayanan publik sulit untuk diukur secara akurat. Yang kedua, ada beban administratif yang tinggi. Proses penyusunan, pemantauan, dan pelaporan KPI memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan, yang dapat membebani pegawai dan mengalihkan fokus dari pelayanan utama. Yang ketiga, ada risiko fokus pada target kuantitatif. Pegawai lebih fokus pada pencapaian target angka yang ditetapkan dalam KPI daripada memahami dan mencapai tujuan strategis yang lebih luas dari organisasi. Yang terakhir, ada kesulitan dalam menyusun KPI yang relevan. Menentukan indikator kinerja yang benar-benar mencerminkan kinerja nyata dan relevan dengan tujuan organisasi seringkali menjadi tantangan, terutama dalam konteks pelayanan publik yang beragam. Lalu selanjutnya ada contoh bagi karyawan. Yang di sini kita mengambil contoh dari customer service. Yang pertama ada first response time, yang dimana ini tuh mengukur seberapa cepat karyawan membalas permintaan pelanggan sejak pertama kali terima. Nah, itu tuh apabila semakin cepat, jadi semakin baik. Lalu yang kedua ada customer satisfaction score, yang dimana sebuah cara untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan dengan menggunakan metode survei. Lalu yang ketiga ada resolution time, yang dimana yaitu cara untuk menunjukkan seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permintaan atau keluhan dari pelanggan. Selanjutnya ada contoh bagi perusahaan, kita mengambil dari perusahaan skincare. Di sini pertama ada pendapatan penjualan, itu tuh terdiri dari total pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk skincare gitu. Yang kedua,
Ada laju pertumbuhan penjualan. Itu terjadi dari presentasi pertumbuhan penjualan dari periode ke periode. Dan yang ketiga ada tingkatan konversi. Itu terjadi karena presentasi pengunjung yang membeli produk setelah mengunjungi situs web atau toko fisik. Yang keempat ada average order value, rata-rata nilai pembelian per transaksi. Selanjutnya ini adalah contoh dari KPI dan terakhir, kesimpulannya, KPI ini adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja di organisasi, karyawan, atau proyek terhadap tujuan yang sudah ditetapkan. KPI ini sangat penting karena membantu perusahaan dan karyawan untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan mendukung pengambilan keputusan, dan tentunya berbasis dengan data. Dengan KPI, perusahaan dapat meningkatkan fokus, motivasi, dan kinerja secara berkelanjutan sehingga mampu mencapai keunggulan dan kesuksesan jangka panjang. KPI ini harus eh, memenuhi prinsip SMART atau yaitu dengan spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.